Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudaw wa rahmah wa shifaa'an wa sirajan wa akhraja bihin nasi minadh dhulumati ilan nur ikhraja wa nuran mubina. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina sayyidina Muhammadin ladzi da'ahu falahan wa fawzan wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daiman amma ba'du. Penghormatan saya kepada Ibu Lisnawati SAG MAG PhD dan penghormatan saya juga kepada seluruh teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Wahyu dan Permasalahannya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian wahyu, yaitu Al-Quran dengan wahyu memiliki kaitan yang erat karena Al-Quran merupakan wahyu Allah yang telah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan wahyu kepada Rasul sebelumnya. Arti kata wahyu sebagaimana dikatakan wahyu ilaih, bila kita berbicara kepadanya agar tidak diketahui orang lain. Wahyu adalah isyarat yang cepat. Itu terjadi melalui pembicaraan yang berupa rumus dan lambang, dan terkadang melalui suara semata, yang terkadang pula melalui isyarat dengan berbagai anggota badan. Secara etiologi, wahyu terambil dari kata wahayahi yang berarti suara, api, kecepatan, bisikan atau rahasia, isyarat atau tulisan, dan kitab secara terminologi. Ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi. Menurut Manna Al-Qatan, wahyu ialah petunjuk Allah yang diberikan kepada seorang yang dimuliakan secara cepat dan tersembunyi. Artinya, petunjuk yang diberikan diberikan secara cepat, yang datang secara langsung ke dalam jiwa tanpa didahului pikiran dan tidak diketahui oleh seseorang. Subi As-Salih menyatakan bahwa wahyu ialah pemberitahuan yang bersifat gaib, rahasia, dan sangat cepat. Muhammad Abduh berpendapat wahyu ialah pengetahuan yang didapat seseorang dari dirinya dengan penuh keyakinan bahwa pengetahuan itu dari Allah, baik dengan perantaraan maupun tidak. Menurut Rashid Ridho, sebagaimana dikutip oleh Hasbi As-Siddiqi, wahyu ialah suatu ilmu yang diberikan secara khusus untuk para nabi tanpa diusahakan dan tanpa dipelajari. Wahyu ialah suatu pengetahuan mereka peroleh dalam dirinya dengan tanpa proses ijtihad, yang ilmu itu timbal dengan sendirinya, dan diyakini bahwa yang memasukkan ilmu tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan dari saya tentang wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan poin yang kedua, yaitu macam-macam wahyu. 1. Wahyu dengan disampaikan melalui mimpi. Sebagaimana diceritakan dalam hadis dari Ibnu Abbas dan Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku dinatangi dalam mimpi oleh Rabbku dalam bentuk terbaik. Lalu dia berfirman, wahai Muhammad, aku menjawab labbaik wa sadaika. Dia berfirman, apa yang diperdebatkan oleh para malaikat itu? Aku menjawab,
wahai Rabbku, aku tidak tahu. Lalu dia meletakkan tangannya di pundakku sampai aku merasakan dingin di dadaku. Kemudian aku dapat mengetahui semua yang ada di timur dan di barat. 2. Datangnya suara seperti gerincingan lonceng. Apabila Allah menghendaki suatu urusan di langit, maka para malaikat memukul sayapnya karena tunduk kepada firman-Nya. Bagaikan gemerincinya mata rantai di atas batu-batu yang licin. Hadis riwayat Bukhari. Ada hadis diriwayatkan dari Aisyah bahwa Harits bin Hisham bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu, dan jawab Nabi, kadang-kadang ia datang kepadaku bagaikan dencingan lonceng, dan itulah yang paling berat bagiku. 3. Dengan menghembuskan ke dalam jiwa Nabi perkataan yang dimaksud. Ruh Kudus telah menghembuskan ke dalam hatiku bahwa seseorang itu tidak akan mati sehingga dia menyempurnakan rezeki dan ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan jalan yang benar. Hadis riwayat Abu Nuaim dengan sanad yang sahih. 4. Jibril mendatangi Nabi menyerupai seorang laki-laki yang sangat tampan. Ini terkait dengan hadis Nabi yang berisi dialog Nabi dengan malaikat Jibril tentang iman. Jibril memperlihatkan dirinya 5. Jibril memperlihatkan dirinya dengan rupa yang asli yang mempunyai 600 sayap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril di dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Siratul Muntaha. Quran surat An-Najm ayat 53. Ayat 13 sampai 14. 6. Wahyu diturun kepada Nabi bagaikan suara lebah. Diberitakan oleh Umar bahwa apabila Rasulullah menerima wahyu, didengarlah di sisinya suara sebagai suara lebah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Yang ketiga, cara penyampaian wahyu. Pertama, secara bisikan atau wahyu secara langsung, di mana Allah Subhanahu wa taala menanamkan pengertian secara langsung ke dalam hati seorang nabi. Dan dimaksudkannya ialah petunjuk, perintah atau larangan dan sebagainya tanpa melalui perantara apapun. Termasuk juga ke dalam kategori ini ialah mimpi yang benar atau ar-ru'ya as-sadiqah, yakni mimpi yang sesuai dengan kenyataannya. Mimpi serupa ini pernah dialami oleh Nabi Ibrahim AS saat menerima perintah untuk mengorbankan putranya Ismail AS. Saat beliau terbangun dari tidurnya, beliau yakin bahawa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Muhammad SAW juga pernah mengalami wahyu yang semacam ini, yaitu sebelum beliau menerima wahyu di Gua Hira. Aisyah radhiyallahu an pernah menceritakan bahawa pertama kali wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW berupa mimpi yang benar di waktu tidur. Seolah-olah Nabi menganggapnya bukan mimpi, melainkan seperti cahaya sinar di pagi hari. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dengan demikian jelaslah bahawa penyampaian wahyu yang mula-mula diterima oleh Nabi Muhammad SAW iaitu secara bisikan atau mimpi, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Ayat yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad dengan cara penyampaian wahyu secara langsung ialah surah Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. Yang kedua, wahyu yang diterima dari balik tabir atau dialog dari belakang hijab, di mana Nabi mula-mula melihat suatu keajaiban atau mendengar suara-suara aneh, lalu ia memusatkan seluruh jiwanya dan perhatiannya ke arah tersebut.
Kemudian ia dapat mendengar suara wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mengetahui dari mana asal sumbernya. Sesuatu yang dilihatnya atau yang didengarnya di sini disebut dengan tabir atau hijab. Maksudnya ialah tabir atau hijab sebagai pemisah antara alam zahir dan alam ghaib. Wahyu yang serupa ini pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Mula-mula menerima wahyu, di mana beliau melihat api di kaki bukit bersinar, kemudian beliau mendatanginya ke tempat itu. Tiba-tiba beliau mendengar suara wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang serupa juga pernah dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau berada di Sidratul Muntaha saat menerima perintah salat 5 waktu saat peristiwa Isra Mi'raj, di mana beliau mula-mula melihat cahaya yang terang, kemudian beliau mendengar suara wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Wahyu dengan perantaraan malaikat Jibril, Ruhul Amin, di mana Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Wahyu dengan perantaraan malaikat Jibril inilah yang diterima oleh Nabi Muhammad saat menerima wahyu Al-Quranul Karim, bukan melalui mimpi yang benar atau dialog di balik tabir. Meskipun Nabi Muhammad juga pernah mengalami wahyu yang semacam itu, tetapi bukan wahyu yang termasuk ke dalam Al-Quran. Sekian dari saya. Kesimpulan. Yang pertama, wahyu secara etimologi berasal dari kata wahayahi wahyan, yang berarti suara, api, bisikan, isyarat, tulisan, tersembunyi, dan kitab. Adapun secara terminologi, menurut Manna Al-Qatan, wahyu ialah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang dimuliakan secara cepat dan tersembunyi. Yang kedua, macam-macam wahyu ada 7. Yang pertama, wahyu dengan mimpi. Yang kedua, wahyu dengan dialog di balik tabir. Yang ketiga, wahyu datang seperti gerincing lonceng. Yang keempat, wahyu dengan menghembuskan ke dalam jiwa Nabi. Yang kelima, Jibril mendatangi para Nabi dengan menyerupai seorang laki-laki dengan wajah yang tampan. Yang kelima, Jibril memperlihatkan wujud aslinya. Yang ketujuh, wahyu turun kepada Nabi bagaikan suara lebah. Yang ketiga, cara penyampaian wahyu. Cara penyampaian wahyu ada 3. Yang pertama, secara bisikan atau wahyu secara langsung. Yang kedua, wahyu yang diterima oleh Nabi dari balik tabir atau dialog dari belakang hijab. Yang ketiga, wahyu dengan perantaraan malaikat Jibril atau Ruhul Amin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.